Sudah, hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Kata setia di dalam dua ayat ini memakai bahasa Yunani yang sama. Apa bahasa Yunani? Pokoknya bahasanya orang Israel sana, Timur Tengah sana. Bahasa asli yang dipakai kata setia dan kesetiaan di sini adalah pistis, bukan mistis ya. Pistis itu sama dengan iman, sama dengan kepercayaan. Jadi ketika Tuhan berbicara tentang setia dan buah roh kesetiaan, itu sedang berbicara tentang iman atau kepercayaan kepada Tuhan. Jadi ketika berbicara tentang setia di sini, konteksnya adalah setialah kepada Tuhan. Kalau orang setia kepada Tuhan, kalau orang Kristen setia pada firman Tuhan, pasti dalam hal-hal yang lain dia setia. Amin apa mboten? Kalau dia sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh setia kepada firman Tuhan, dia pasti setia dalam semua hal. Kalau dasarnya setia sama Tuhan, orang yang setia sama Tuhan berarti dia setia kepada firman Tuhan. Dia akan setia dalam hal-hal yang lainnya. Dalam hal apa aja? Contoh, setia dalam hal apa aja ya Bapak Ibu jawab? Setia dalam rumah tangga. Setia dalam melayani. Pelayanan. Setia dalam suami. Setia dalam oh iya tadi suami, sekarang istri. Setia dalam apa Bu? Menghadapi apapun juga. Tadi kita nyanyikan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya Tuhan setia. Benar nggak kita setia? Ketika menghadapi gunung yang tinggi, ketika gunung ya pasti tinggi ya, nggak ada gunung. Menghadapi gunung, menghadapi lembah, kita harus tetap setia. Setia dalam pekerjaan, setia dalam hal-hal yang Tuhan percayakan. Kalau dasarnya kita setia sama Tuhan, setia kepada firman Tuhan, wis kita pasti belajar setia dalam hal-hal yang lain. Perkara kecil, perkara besar, kita pasti jadi orang yang setia. Lanjut. Ada dua unsur yang berkaitan dalam kata kesetiaan. Di dalam kesetiaan itu, orang yang setia itu orang yang seperti apa? Yang pertama, orang yang setia memegang janji. 8. Berarti sudah 3/4 kita jalani tahun 2025. Waktu awal tahun atau waktu akhir tahun, masih ingat nggak janjinya apa sama Tuhan? Ingat nggak? Janji apa ya lali, yakinnya itulah manusia. Kadang gampang banget janji, tapi dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tanggal 31 Desember 2024 Tuhan, di gereja ini Tuhan, di dalam doaku Tuhan, aku janji Tuhan, tahun 2025 aku mau sungguh-sungguh dalam doa. Aku mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh berdoa.
berdoa. Aku mau lebih lagi sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Aku mau lebih berapi-api melayani Tuhan. Sekarang pertanyaannya di bulan Agustus 2025, bagaimana evaluasi kita? Mantap. Ayo, gimana kita? Ingkar nggak dengan janji itu? Coba lirik tangannya. Ingkar nggak? Oh Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Tahun 2025, aku mengakui Tuhan, aku ngaku benar-benar doaku bolong-bolong. Ngaku aku Tuhan, baca Alkitabku. Ngaku aku Tuhan, semangatku melayani Tuhan. Ya, itulah kita. Itulah Bapak Ibu dan saya. Gampang banget janji. Ya toh? Nanti Tuhan, kalau Tuhan memberkati aku dapat pekerjaan, janji aku Tuhan. Janji temen aku Tuhan. Hari Minggu Tuhan, wis talah Tuhan, aku pasti gereja. Oh Tuhan, kalau suruh lembur Tuhan, gak dulu Tuhan. Aku janji Tuhan. Gak ada yang minta dia janji loh. Kadang suka banget janji-janji sendiri. Tuhan, bener Tuhan, nanti nek gajiku naik Tuhan. Bulan depan gajiku naik Tuhan. Amin gitu loh Bapak. Kalau bulan depan gajiku naik Tuhan, minggu pertama Tuhan, terakhir. Bukan tak sisakan Tuhan, tapi ku sisihkan dulu untuk apa yang jadi. Amin. Perburuan saya masih ingat nih. Waktu pertama kali saya ini jadi terlintas, selesai lulus dari sekolah Alkitab, saya pergi ke Medan, ke Sumatera sendirian. Belum ada Pak Gus, kan saya masih single. Ya, single, cewek, pergi sendiri ke Sumatera Utara, tempat yang betul-betul saya tidak paham. Saya hanya via telepon disuruh datang dengan alamat Jalan Mojopahit nomor berapa saya lupa. Itu kalau yang asal dari sana tahu Jalan Mojopahit itu pusatnya Bika Ambon itu. Datang sendiri, cuman sangunya 125.000. Pergi naik kapal yang ekonomi ke Sumatera, waktu itu nggak tahu kalau sekarang. Ke Sumatera, sampai Sumatera itu 4 hari 3 malam. Sendirian, nggak tahu apa-apa, harus ke Medan. Naik kapal harus ke Jakarta dulu. Kalau sekarang suruh ngulangi kayak malah nggak berani. Itu kok ya berani. Pergi ke sana hanya dikasih, saya hanya nulis di kertas dulu, kan saya belum ada HP juga itu waktu itu. Apa namanya? Pokoknya nulis di kertas Jalan Mojopahit nomor berapa saya lupa. Sampai di sana saya ini kayak akhirnya Tuhan tuntun dengan salah-salah alamat, muter-muter naik becak. Kalau di Medan itu kan banyak becak motor ya Pak ya, Pak Sinaga ya. Bentor itu becak motor. Kesasar-sasar saya sendirian, cewek, saya cuma darah Yesus, Tuhan tolong lindungi saya, Tuhan jaga saya. Sampailah saya di Jalan Mojopahit. Di pikiran saya akan melayani di gereja yang orang-orang Batak, orang-orang Jawa. Enggak, yang keluar itu orang Chinese. Maaf ya Pak Yanjir, Pak Dharma ya. Yang keluar orang yang gede, Chinese toto, yang gede ya Hokian. Chinese banget. Nah sudah itu ternyata minggunya jemaatnya itu Chinese semua dengan bahasa planet. Hokian. Bahasa Hokkien. Gak ngerti sama sekali. Stres saya. Coba berada di tempat gini semua bahasanya yang kita nggak ngerti, stres ya.
Saya bilang, Tuhan, saya salah alamat ini. Tuhan ngawur ini. Naruh saya di tempat yang kayak gini modelnya. Di situ, tapi dengan berjalannya waktu Tuhan tuntun. Lalu karena saya waktu itu jadi staf pastoral, jadi kalau staf pastoral itu pasti dapat gaji dari honor bayaran. Waktu dapat pertama saya cuma gitu. Padahal uang saya 125 seangune. Ya ampun, nemen banget itu waktu itu. Saya komitmen, Tuhan, gaji pertama saya serahkan semua sama Tuhan. Saya pakai itu jadi buah sulung untuk Tuhan. Tapi otak saya satu selawe yakin cukup dah. Separuh aja. Enggak, mau tak kasihkan semua. Saya kasihkan semua dengan iman. Tuhan itu setia. Dia pelihara saya. Saya belum menunjukkan kinerja, kan gitu sih pekerjaan. Di pelayanan pun juga gitu kan. Belum menunjukkan kinerja saya ditelepon. Wes ya pokoknya makan nggak usah mikir, dikasih catering. Kan belum aja. Saya mau kemana nggak tahu, kemana-mana juga, belum tahu kemana-mana juga. Dan sampai akhir bulan, Tuhan itu setia. Dia pelihara saya dengan caranya. Kadang ngirim burung gagak, kadang ngirim apa lagi? Ya macam-macam lah untuk memberkati. Saya benar-benar meyakini Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Selama kita sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan, tidak pernah Tuhan tidak setia. Wong kita nggak setia aja, Tuhan tetap setia. Apalagi kita sungguh-sungguh setia, Tuhan tambah setia, sayang banget sama kita. Amin. Bilang teman kanan kiri, setia ya, setia. Biar sama-sama saling menguatkan ya Pak Gurdi ya. Bilang sama Pak Aris, Pak, setia ya. Ya, orang yang setia, dia memegang janjinya. Saya beberapa hari lalu itu telepon-teleponan sama Ibu Roni. Ibu Roni kan Budi Utami lagi sakit ya Pak Ibu. Terus dukung dalam doa. Tetap belum boleh dikunjungi. Tidak boleh dikunjungi, jadi mohon Bapak Ibu jangan kunjungi dulu ya. Nanti kalau saya sudah bilang boleh, nanti saya share. Saya ngobrol dengan Ibu Roni. Ibu Roni bilang, saya dulu waktu ditinggal suami saya, rasanya nggak seberat ini. Tapi dengan kakak saya ini, ya kakak ya, saya berat banget rasanya. Karena apa? Saya sudah terikat janji dengan orang tua saya. Dulu saya dipesan, jaga ya, rawat ya, titip ya, jaga bener ya. Jadi waktu lihat dia sakit seperti itu, Bapak Ibu, dia sakit awalnya waktu masuk dipikirnya sakit apa? Jantung, sesak. Ternyata yang terakhir ini dokter bilang dia gagal ginjal, jadi harus cuci darah. Sudah dilakukan cuci darah, jadi mohon dukungan doanya. Jadi ini dengan kata lain gini, Ibu Roni ini sudah terikat janji. Dia sudah janji, iya saya akan jaga kakak, iya saya akan rawat kakak apapun keadaannya. Bapak Ibu kan tahu ya, Bude ini kan apa maksudnya itu spesial gitu ya kan? Iya kan, spesial gitu. Jadi dia tetap janji sudah rawat, apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, dia pegang janji. Bagaimana kita dengan Tuhan? Tuhan sudah berkorban untuk Bapak Ibu dan saya. Tuhan sudah berikan nyawanya untuk Bapak Ibu dan saya. Ketika kita kenal Tuhan, aku mau setia Tuhan. Dia kita yang sering nyanyi sih. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Gitu ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Adakah yang maksa Bapak Ibu nyanyi itu? Ada enggak? Mau mau maksa-maksa, ayo nyanyi ini, ayo nyanyi ini. Kalau Bapak Ibu enggak ada, masa Bapak Ibu akan didatangi dan diketok? Enggak kan? Bapak Ibu nyanyi sendiri, Bapak Ibu punya komitmen sendiri. Selama sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Gak ada yang maksa. Tapi ayo jadi orang Kristen yang konsisten dengan janji kita. Setia, setia, setia.
bisa dipercayai, bisa diandalkan. Janji belajar menepati. Apalagi ketika kita janji dengan Tuhan, Tuhan itu kan gak ketok Bapak Ibu. Tuhan kelihatan apa enggak? Tuhan kelihatan apa enggak? Cuma manusia kita mau janji dengan yang kelihatannya wani ngingkari, ya kan? Apalagi kita dengan Tuhan yang gak kelihatan, oh dia gak ketok aja kok. Oh sih jelas-jelas ketok Bu Eni. Besok saya ke rumah Bu Eni ya. Ketok jelas deh. Saya bisa mengingkari. Tapi mari kita belajar jadi orang yang setia dengan apa yang kita sudah ucapkan, apa yang kita komitmenkan. Setia sampai mati. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang kedua, terakhir, orang yang setia itu adalah orang yang mempraktekkan perilaku yang dapat dipercayai dalam jangka waktu yang panjang. Orang-orang di cerita ini, di kisah ini, mereka diberi talenta oleh Tuhan. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tuannya pergi, lalu mereka harus mengelola itu sampai tuannya datang. Ya kan? Kita juga, Tuhan mau kita setia. Buktikan kesetiaan kita dengan mempraktekkan apa yang kita sudah ucapkan dengan jangka waktu yang panjang. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Amin. Sampai Tuhan datang kembali. Ayo terus setia mempertahankan iman kita. Ayo tetap setia melayani Tuhan. Ayo tetap setia berdoa, setia baca firman Tuhan. Setialah sampai mati. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Tuhan pasti akan datang kembali yang kedua kali. Percaya nggak Bapak Ibu? Amin. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Kapan waktunya? Nggak tahu. Berapa lama lagi? Nggak tahu. Yang pasti Tuhan akan datang kali yang kedua. Itu pasti karena firman Tuhan katakan. Karena kita tahu Tuhan pasti akan datang kembali. Yuk kita setia sampai Tuhan datang kali yang kedua atau sampai kita mati. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Setia sampai mati. Setia sampai Tuhan datang. Tuhan datang itu tahun berapa? Tahun berapa Bapak Ibu? Yang tahu boleh jawab tahun berapa Tuhan datang? Gak ada yang tahu. Misteri itu bagi kita. Berapa tahun lagi gak tahu. Tapi berapapun panjangnya kita akan menanti kedatangan Tuhan, tetap setia. Angel napa mboten? Hah? Gampang-gampang angel gampang. Karena kadang dalam perjalanan kita menantikan kedatangan Tuhan, dalam perjalanan kita menunggu kita dipanggil Tuhan, yang waktunya nggak tahu kapan. Mata kita ini akan selalu melihat hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, betul nggak? Hal-hal yang mungkin tidak mengenakan. Telinga kita akan selalu mendengar hal-hal yang mungkin melemahkan iman kita. Kita akan mendengar hal-hal yang mungkin mengecewakan hati kita. Tetapi ingat Bapak Ibu, tetap setia. Hati ini, mata dan telinga ini pintu gerbang menuju hati. Kalau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu mempengaruhi kita, akan turun ke hati kita, dan akhirnya hati kita mengambil keputusan, wes lah gak gereja-gerejaan, wes lah gak usah setia-setiaan, gereja lo oke. Wes lah gak usah perpuluhan, wes lah gak usah gini-gini lagi, wes lah gak usah setia melayani Tuhan, udahlah gak gini-gini. Ketika mata kita melihat hal-hal yang menjadi batu sandungan bagi kita, ketika telinga kita mendengar hal-hal yang melemahkan iman kita, keputusan ada di hati kita, mau tetap setia atau mundur.
Halo? Bapak Ibu yakin nggak Bapak Ibu itu sudah diatur Tuhan menjadi dombanya satelit air hidup? Percaya nggak? Buktinya nggak usah jauh-jauh, di Surabaya ini gereja banyak banget kan Bapak Ibu. Tapi semua gereja, baik itu gereja besar maupun itu gereja kecil, selalu ada aja jemaatnya, betul? Tuhan itu sudah menempatkan kita ini ya di sini, di gereja ini, di satelit air hidup setia Bapak Ibu. Amin. Walaupun kadang-kadang yang kita lihat yang kita dengar, ampun, angkat tangan aku. Yang kita lihat, yang kita dengar membuat lemah iman kita. Tapi harus tetap setia cintai gereja di mana Bapak Ibu sudah menempatkan. Kadang-kadang ini agak apa ya? Ya mantel, ya jengkel. Kalau lihat itu ada tipe-tipe jemaat yang gampang banget. Aku pindah, aku keluar aja. Ngapain? Loh, gereja ini bukan hanya berisi malaikat loh Bapak Ibu. Betul nggak? Ini gereja ini adalah tempat orang-orang yang sedang dibenahi Tuhan, diperbaiki Tuhan. Nih yang sedang diperbaiki ini belum sempurna, ya wis lah. Jengkel ya jengkel, nih ojo suwe-suwe. Mangkel ya mangkel, namanya manusia, nih ojo suwe-suwe. Dan jangan mengambil keputusan yang ekstrim Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pindah di gereja mana aja, podo wae, yakin apa enggak? Enggak ada gereja yang sempurna. Ada masalah pasti, ada gesekan pasti. Ya itu sebetulnya yang mendewasakan kita. Terus ini tak kasih tahu ya Bapak Ibu. Enggak tak kasih tahu, tak ingatkan. Bapak Ibu ini kan dikelompokkan berdasarkan di gereja kita itu wilayah masing-masing, Pak. Benar ya? Oh, yang barat, sini barat berapa? Barat 1. Di sini ya, lingkungannya di sini-sini. Nanti kalau ada apa-apa, ya inilah keluarga kita yang akan menolong, kan gitu sih. Bapak Ibu mau pindah di mana aja, mau pindah di luar angkasa sekalipun, nek ada apa-apa yang dicari nanti siapa? Wilayahnya, bener nggak? Jadi ojo mantel di Pak Gosal kesuwe, ojo mantel dengan saya suwe-suwe, ojo mantel dengan saudara-saudara yang lain suwe-suwe. Nanti kalau ada sesuatu Bapak Ibu pasti membutuhkan kita saling membutuhkan, bener nggak? Bapak Ibu mau telepon oma, misalnya Pak Gosal, wah aku nggak butuh, tak lapor langsung ke oma. Oma, ini loh oma, saudara saya sakit, oma sudah kritis, minta tolong ya oma didoakan. Sopo ketua wilayah. Oma nggak tinggal diam. Oh ketua ya. Gosal, ikwi loh. Ini sungguh loh oma itu modelnya gitu. Ono dombamu ini loh, sing dirawat di sana. Ini loh, Bu Devi. Kalau panggil aku dia langsung. No, itu loh. Ono dombamu kritis di rumah sakit, kunjungannya ya. Iya. Kalau ada yang lain mungkin oma, mungkin siapa ya, gembala pusat datang melayani, itu karena sudah komunikasi dengan kita gitu. Jadi maksud saya, nek lagi loro hati, saya pernah kecewa. Ya. Kalau misalnya lagi mangkel, gak usah ambil keputusan apapun, menang baik. Ya ngopi dulu. Ya benar ya. Kita ngopi dulu ya. Entah di Starbucks, entah di Excelsior, entah di mana. Yang sekarang banyak ngopi-ngopi itu. Sebetulnya senang saya lihat ngopi-ngopi ngumpul-ngumpul. Tapi kalau yang di tempat terbuka itu nggak suka apa asap-asap rokoknya itu loh. Nanti
penting ya, sebenarnya kebersamaan. Kan bukan masalah apa yang dimakan, di mana kita makan, yang penting dengan siapa kita, gitu kan ya. Ini tadi ngumpul kok ngomong. Ya kan? Oh iya, maksudnya gitu. Wis jangan ambil keputusan apa-apa. Oh ya betul, ojo stres, ojo mumet, ojo apa. Gula-gulanya dibawa berhari-hari sampai kurus kering, wajahnya sampai aduh kemuliaan Tuhan itu sirna kayaknya gitu. Rugi sendiri Bapak Ibu. Lebih bagus nek jengkel ya. Meneng wae. Atau ya, wis dibawa ke sana jalan-jalan kemana gitu. Nanti kali ya pernah ya tahanan sampai hitungan kelima gitu loh. Udah mau ngamuk, udah mau ngomong ini, aku keluar dari gereja aja. 1, 2, dilama-lamakan gitu. 3, 4, 5. Orang situ wis. Aduh, iya ya. Memang orangnya itu gitu kok ya. Bagusan lebih bagus dongake setiap hari. Tuhan jamah hatinya, Tuhan jamah hatinya, Tuhan ubahkan dia, juga ubahkan saya gitu. Ya, nanti ada perubahan masing-masing jadi indah. Apa sih yang gak bisa diselesaikan? Apa sih yang gak bisa dirembuk bareng-bareng? Kalau itu untuk kebaikan kita pasti bisa. Biarlah Tuhan yang semakin gede, kita yang semakin kecil. Biarlah kita hanya dipakai oleh Allah Tuhan. Jadi ya sekali lagi ya, kalau ada apa-apa 1, 1, 2, 3, wis pas itu. Ya, gitu ya. Bapak Ibu kita senang kok, kita semua kan keluarga ya. Namanya keluarga, kadang adik kakak aja kadang-kadang salah paham. Kita ya sama-sama lah, kita sama-sama sedang bertumbuh, kita sama-sama sedang mau berjuang untuk terus setia. Namanya orang setia ini kadang-kadang ada aja ujiannya, tapi tetaplah setia. Kalau Bapak Ibu setia, sing untung siapa? Iya, ya saya dengan Pak Gosa ya untung, bahagia, senang. Tapi pada akhirnya berkat Tuhan itu diturunkan atas Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi setia aja ya. Nek ada masalah, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ada hal-hal yang mengecewakan, nista. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Teruskan Bapak Ibu. Meskipun badai silih di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kalau Bapak Ibu setia sama Gusti Yesus, Bapak Ibu pasti setia dengan gereja. Kalau Bapak Ibu setia dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu pasti akan jaga kehidupan doa, pasti akan jaga bagaimana disiplin baca firman Tuhan, bagaimana berapi-api melayani Tuhan. Meskipun badai itu datang silih berganti. Badainya datang dari mana? Bisa dari dalam, bisa dari luar. Tetapi yang penting, aku mau tresno Yesus selalu. Amin. Ya, tetap setia ya, tetap setia, tetap setia. Gitu ya Kom ya. Setia terus ya Kom. Apapun yang terjadi. Ya, kurangi Pak Daniel, ingat nggak dulu janji nikah? Kemana kamu pergi? Di situ aku ada. Enggak gitu ya. Waktu kamu sehat, waktu kamu sakit, aku mau tetap setia. Makanya dulu Pak Gosa kalau ke rumah saya lihat fotonya Pak Gosa dan saya zaman dulu kurus-kurus. Tapi walaupun sekarang kita sudah sama-sama mengembang, aku tetap setia. Apapun godaannya, tidak, aku setia. Karena apa? Sudah terikat janji dengan Tuhan. Ada di sini pelayanan sini, aku mau setia melayani di sini. Aku mau setia beribadah di sini. Apapun yang terjadi, air hidup adalah gerejaku. Air hidup adalah keluargaku. Ya, biar keluarga ini jadi baik. Kalau yang di dalamnya baik, gereja ini baik, akan apa? Mendatangkan jiwa-jiwa. Jadi masalah itu biasa, gesekan itu biasa. Yang nggak biasa kalau Bapak Ibu gampang ambil keputusan, itu yang nggak biasa. Jangan dibiasakan. Ya, jaga hati. Apa Bu Mila?
Sabar. Ya, itu aja. Saya mengundang Bapak Ibu akan bagi berdiri.